Sebelum kita lanjut lebih dalam, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu ekonomi dan ilmu ekonomi. Apa sih itu ekonomi? Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah tangga, sedangkan nomos yang berarti aturan. Nah, sehingga oikonomia diartikan sebagai aturan yang berlaku dalam memenuhi kebutuhan hidup di dalam rumah tangga. Sedangkan ilmu ekonomi itu bagaimana? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang membahas tindakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Teori ilmu ekonomi dibagi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Namanya mungkin hampir terdengar sama, namun mereka memiliki arti yang berbeda. Ekonomi mikro adalah ilmu yang membahas ekonomi yang bersifat parsial atau kecil, yang umumnya membahas 3 pokok masalah ekonomi modern, yaitu what, how, dan for whom. Nanti saya akan bahas ya. Yang kedua adalah ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana cara bekerja atau mekanisme perekonomian secara menyeluruh, yang dapat menunjukkan hubungan kausal dan yang bersifat fungsional. Berikut 3 pokok masalah pada ekonomi modern yang tadi saya sudah jelaskan ya. What? Apa atau berapa banyak barang atau jasa yang akan diproduksikan. 2. Bagaimanakah barang atau jasa itu diproduksikan? Bagaimanakah cara memproduksikan barang atau jasa yang dibutuhkan? For whom? Untuk siapakah barang dan jasa itu akan diproduksikan? Setelah itu, berikut adalah kajian-kajian yang ada pada ekonomi mikro. Berikut adalah kajian-kajian yang akan dikaji oleh ekonomi makro. Kalian sudah tahu kan apa itu ekonomi mikro dan ekonomi makro? Selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dah. Masalah yang dihadapi pemerintah. 1. Masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan perekonomian untuk menyediakan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Hal ini merupakan masalah ekonomi jangka panjang, 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 25 tahun. Oleh karena itu, kita harus menciptakan keserasian atau keseimbangan antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas penduduk, dan tersedianya dana untuk investasi. 2. Masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Perekonomian suatu negara tidak selalu berkembang secara teratur, atau dengan kata lain, kegiatan perekonomian mengalami naik turun. Ada kalanya perekonomian berkembang sangat pesat sehingga menimbulkan kenaikan harga-harga, namun pada periode yang lainnya perekonomian mengalami kemunduran, bahkan ada kalanya mengalami kemerosotan dan berada pada titik terendah. Pergerakan naik turun kegiatan perekonomian suatu negara yang menyebabkan tidak stabilnya kegiatan ekonomi dalam jangka panjang dinamakan konjungtur. 3. Masalah pengangguran dan inflasi. Di sisi lain, kondisi ekonomi suatu negara mengalami kenaikan harga yang terus-menerus sehingga terjadi inflasi yang sangat merugikan masyarakat, terutama golongan ekonomi lemah. Hal ini terjadi antara lain karena tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa.
Pekerjaan-pekerjaan di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah, meningkatnya biaya produksi barang dan jasa, meningkatnya jumlah uang yang beredar, serta berkurangnya jumlah barang di pasaran. 4. Masalah kekurangan modal. Masalah kekurangan modal adalah salah satu ciri penting bagi setiap negara yang memulai proses pembangunan. Kekurangan modal tidak hanya menghambat kecepatan pembangunan ekonomi yang dapat dilaksanakan, tetapi dapat menyebabkan kesulitan negara tersebut untuk lepas dari kemiskinan. Tujuan ekonomi makro. A. Peningkatan kesempatan kerja. B. Peningkatan kapasitas produksi nasional. C. Tingkat pendapatan nasional. D. Neraca pembayaran luar negeri. E. Kestabilan keadaan perekonomian. F. Menciptakan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, tingkat inflasi. Untuk mencapai tujuan dari ekonomi makro, diperlukan beberapa bentuk kebijakan yang harus dijalankan oleh suatu negara. Di antaranya sebagai berikut. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada suatu kondisi yang lebih baik. Caranya yaitu mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Samping melalui permintaan, kegiatan perekonomian juga dapat dipengaruhi dari segala penawaran. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang dengan harga yang lebih